رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Kata Allah Ta'ala yaqahu alaina futuhal ghalibin wa yaj'alna min al-ulama'i al-'amilin kama nakra'uha binyatin Allah yursilu mithla thawaba qira'atina ila arwahi abaina wa jadadina wa hatina wa jadatina wa umum arwah muslimin wal muslimat nakhussu khususan ila arwah al-mu'assisin wal mutabarri'in li hadzal majlis khususan ila arwah ulama'ina masyayikhina wa fi muqaddimatihim syekhuna mu'allim Syafi'i Hazami Allah subhanahu wa ta'ala yanfa'na bi ulumihim fid dharain wa binyatin Allah yubariku fi a'malina wa amwalina wa dhurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu matana wa yaqdi jami'a hawaijina la dunya fi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru asatidzah Bapak hadirin, bil khusus warga besar Mu'allim Syafi'i Hazami sahibul majlis, pengurus serta jamaah Mu'allim Syafi'i Hazami. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari Ahad ini yang jatuhnya tanggal 1 Jumadil Tsani 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 25 Desember 2022. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga semua itu kita sama-sama dapat hadir mengikuti pengajian di minggu keempat tentang ikhtilaful ulama. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima sampai pahalanya kepada semua pendiri majelis taklim. Mereka semuanya di alam barzahnya mendapat cibran rahmat maghfirah, dan kita semua yang meneruskan pengajian Allah berikan istiqomah
ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Lanjut di halaman 31. Pertanyaan yang kedua, ikhtilaful fuqaha fil ahkamil fiqhiyah. Ikhtilaful fuqaha ini inti dari buku ini, yaitu apa? Kenapa fuqaha para pakar-pakar ahli fikih beda-beda pendapat? Seperti kita ketahui bahwa imam yang pendapat-pendapatnya dibukukan itu ada 4 yang lawan yang dibukukan. Ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad. Nah itu beda-beda pendapat dalam soal qulu. Nah itu fikih, bukan masalah akidah, qulu. Padahal ya sumbernya itu sama. Sumbernya kan ada 4, ada Quran, ada hadis, ada ijma, dan ada qiyas. Padahal sumbernya sama. Kok kenapa pendapatnya berbeda-beda? Nah ini yang akan kita bahas. Inna ikhtilafal fuqaha'i fil ahkamil fiqhiyah. Sungguhnya ikhtilaf itu beda-beda pendapat. Saya selalu ngertiin bukan perselisihan. Masa iya ulama berselisih? Beda-beda pendapat tentang ilmu fikih, tentang pemahaman ya, ahkam fikih, bukan ahkam akidah, apalagi bukan ahkam fikih. Itu beda-beda pendapat mereka itu ya kembalinya ya pokok masalahnya kembali mana sehingga beda-beda pendapat fil jumlati. Nah kembalinya beda-beda itu disebabkan karena fil jumlah, artinya ya secara garis besar gitu. Secara garis besar kembalinya kepada mayati sebagai berikut. Kenapa dikatakan garis besar? Sebab nanti akan diterangkan satu persatu. Di sini yang disebut garis besarnya aja, adapun rincinya keterangannya nanti di belakang. Yang pertama, beda-beda pemahaman disebabkan karena ikhtilafuhum fi fahmi, memahami dalalatul alfaz. Beda-beda pendapat mengenai fahmi, memahami dalalatul alfaz ya, yang ditunjukkan oleh lafaz, yang ditunjukkan oleh lafaz Quran dan hadis. Lafaz Quran dan hadis itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Nah itu nanti akan ada keterangan. Memahami dalalah, bukan memahami dalil, memahami petunjuk ya dari lafaz yang ada di Quran dan benar. Contoh seperti al-istiraqul lafzi. Nah ini memahami dalalah lafaz, diantaranya istiraqul lafzi. Apa itu istiraqul lafzi? Satu lafaz tapi maknanya lebih dari satu. Nah ini, jadi yang mana yang maksud itu? Contoh seperti Al-Qur'an nanti ya. Allah berkata, walil mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Orang yang apa? Yang ditalak oleh suaminya. Nah itu masa iddahnya itu harus nunggu berikan kesempatan suami buat rujuk 3 qor'. Nah ini qor'. Quru' itu jawabnya qor'. Nah ini ada 2 arti. Satu kata ada 2 arti. Ada yang mengatakan itu qor', itu haid. Ada yang bilang apa suci. Apa 3 kali sucian atau 3 kali apa? Nah ini contoh namanya istiraqul lafzi. Apa itu? Satu lafaz tapi maknanya 2. Kalau tidak ini contoh-contoh dalalatul alfaz, memahami dalalatul alfaz beda-beda pendapatnya itu. Jadi lafaz ini menunjukkan arti haid gitu atau menunjukkan arti apa? Suci gitu. Itu contoh dalalatul alfaz ya. Karena lafaz qor itu mempunyai 2 arti.
Atau ada lagi contoh yang dikatakan dalalatul alfaz beda pendapat. Al-tarot dadalah itu ada tarot dadalah itu. Nah, kalau bahasa kita tarot dada mundar mandir. Bapak itu mundar mandir, maksudnya nggak bisa kita tentukan. Bainal itlaq wa takyid. Nah, jadi satu lafaz menyebut secara itlaq. Nah, artinya itlaq itu secara umum, satu lafaz menunjukkan ada syarat. Nah, yang mana kita pakai? Yang ada syaratnya atau yang tanpa syarat? Memerdekakan hamba. Oh iya. Memerdekakan, kan memerdekakan hamba ini salah satu cara kafarah. Ayat mengatakan memerdekakan hamba, itu namanya itlaq, tidak nyaratin. Sementara ada lafaz mengatakan mukminah. Nah, yaitu hamba yang beriman. Nah, jadi yang mana nih? Apa yang hamba saja nggak pakai ada syarat beriman atau yang apa? Itu takyid. Kalau ditakyid artinya diikat dengan kata-kata mukminah. Nah, kalau ayat yang tidak bilang mukminah memerdekakan hamba, nah itu yang itlaq. Kalau takyid apa diikat, mau diikat dengan sifatnya itu mau. Itu contoh dalalatul alfaz, memahaminya beda-beda. Atau apalagi di contoh ta'addudil ihtimalat bil murad min al-aqli. Apa itu ta'addud? Berbilang-bilang kemungkinan-kemungkinan. Nah, cuma berbilang-bilang kemungkinan-kemungkinan yang dimaksud dari lafaz. Mungkin yang dimaksud ini kemungkinan maknanya ini atau mungkin ini. Nah, nanti ada semua contoh, nanti di sini hanya sekedar menyebut secara garis besar. Atau apalagi contoh kalau itu lafzi bil istimal bainal am wal khas. Oh, ada lafaz am, ada lafaz khas. Nah, mana yang dipakai, yang am atau yang khas? Apalagi contoh ta'addudul istimalat. Beda-beda apa? Kemungkinan-kemungkinan. Tidak ada itu berbilang-bilang kemungkinan-kemungkinan lilaf dan murakkab. Nah, lafaznya tersusun. Au taraddudul lafzi bainal haqqi wal majaz. Ada lagi ya. Taraddud ya, apa taraddud tadi? Ya, tidak bisa ditentukan apakah yang dimaksud arti hakikat atau arti majaz. Contoh lamasan tuh. Lamasan arti hakikatnya nyentuh, tapi arti majaznya apa? Jima. Namanya yang maksud. Nah, itu contoh-contoh yang dikatakan tadi apa? Beda-beda pendapat fuqaha tentang memahami apa? Lafaz yang ada di Quran dan hadis. Itu satu tuh yang nyebabin beda-beda pendapat. Dua, ikhtilafuhum fi subuti sunnah wa riwayatiha. Kalau ini bukan Quran, kalau yang tadi kan Quran lafaz. Kalau ini bukan lafaznya, beda-beda pendapat mengenai apakah itu hadis sahih gitu, atau hadis hasan, atau hadis dhaif. Nah, ini berarti di sini kedudukan hadisnya. Kan hadis itu ada mutawatir, ada sahih pun bermacam-macam. Ada sahih Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Kalau hanya sahih Bukhari saja, ada sahih Muslim saja, atau sahih menurut imam lain selain Bukhari Muslim. Sebab ulama ini ketika mengatakan hadis itu versinya nah itu kalau Bukhari Muslim lebih ketat syaratnya itu, makanya sahih Bukhari Muslim ada paling atas. Jadi untuk menghukum darajat hadis beda-beda. Nah, karena beda-beda darajat hadis mengakibatkan beda-beda apa? Pendapat ya, hukum ya. Nah itu. Jadi misal contoh ini, misal ada istilah ilbani ala hadis, seperti sebagian ulama belum pernah dengar hadis itu. Ada istilah kan nanti belum pernah lihat. Sementara ada ulama lain, saya udah pernah lihat hadis itu, udah dengar. Nah, awumu isyak, ada pun ada atau
beda pendapat hadis ini tentang adanya keraguan apakah hadis itu sahih atau tidak. Itu isak, hukum isak artinya adanya keraguan di subuti riwayat. Subut itu keabsahan riwayat, nah diragukan. Atau dokter sikoh rawinya, adapun rawinya itu tidak sikoh, lemah. Nah ini kan kalau rawinya lemah mengakibatkan hukum hadis berubah, bisa jadi sahih. Ya. Au adami tawaburi setelah amal bil hadis, atau hadis itu tidak memenuhi syarat-syarat boleh mengamalkan hadis. Nah kalau hadis sahih ada syaratnya. Ya, namun nggak semuanya hadis sahih bisa diamalin, ada syaratnya. Kalau seandainya tidak memenuhi syarat, nah inilah semuanya yang menyangkut masalah hadis, akibatnya beda-beda apa tuh pendapat fikih. Ya. Nah yang ketiganya apa sebab fikih itu beda-beda. Ikhtilafum bisa bagi ta'arudin nususain. Nah, kalau yang ketiga ini beda-beda pendapat disebabkan karena saling bertentangan, saling bertentangan antara dalil-dalil gitu. Ya. Secara zahir, ya, dalil satu dengan yang lain tidak sejalan. Ya. Ta'arud baina nasain, antara dua nas yang ada di Quran atau di hadis. Ya. Atau itu ya. Antara dua nas yang ada di Quran. Jadi satu ayat mengatakan ini, satu ayat mengatakan ini. Contoh ada dua ayat. Ya. Apa? Jadi waladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan. Jadi wanita yang ditinggal wafat oleh suami, maka dia harus ya iddah mau ilal haul mau 1 tahun. Iddah 1 tahun. Nah sementara ada ayat lain mengatakan arba'ata asyrin. Nah berarti kan bertentangan ya antara ayat dengan ayat. Jadi nggak keluar antara hadis ayat sama hadis, kan antara ayat sama ayat bertentangan. Nah yang mana yang kita pakai? Apa yang tahu atau yang 14? Nah, jangan langsung potong letter tuh, potong letter. Kalau potong letter kan nggak mau repot-repot. Udah aja kita anggap yang satu nasih, yang satu mansuk gitu. Jangan, kenapa? Emang kita tahu kalau syaratnya nasih mansuk kan yang satu belakangan, yang satu apa? Nah kalau ini nggak tahu sejarahnya, jangan terburu-buru bilang yang satu nasih, yang satu mansuk. Ini kan kalau yang nasih belakangan, yang mansuk apa? Dua. Nah ini contoh dua nas yang ada di Al-Quran saling bertentangan, ya. Atau antara nasain dan sunnah, atau bertentangan nas sunnah dengan nas sunnah gitu. Yang tadi nas Quran dengan nas Quran, ada lagi nas sunnah sama nas sunnah. Contoh Nabi melarang orang buang air, melarang ngadep kiblat, sama ngebelakangin apa? Kiblat. Ya, jadi waktu kita buang air nggak boleh ngadep kiblat, nggak boleh. Nah itu pernah Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ke rumah Hafsah. Ya, Hafsah itu kan kakaknya. Ya, Hafsah kakaknya Abdullah bin Umar, Hafsah binti. Nah Hafsah itu istri Nabi. Di rumah Hafsah istri Nabi. Ya, ada Nabi di situ lagi buang air ngadep kiblat. Tadi nggak boleh ngadep kiblat, nggak boleh. Nah, Nabi sendiri di dalam rumah ini Hafsah, nah, apa itu? Sholatnya ngadep, bukan sholat, buang airnya ngadep. Nah, itu berarti pertentangan ada antara dua nas yang ada dalam. Nah, gimana? Ya, saya nggak buka dulu, entah kan ada jawaban di belakang. Kalau saya bukain, kalau mau contohin. Nah, itu antara dua nas yang ada di dalam lafaz hadis. Ada lagi antara ta'arud antara dua kias. Mau dikiasin kemana? Kan kalau yang tidak ada hukum dikiasin sama yang udah ada hukum. Nah, sementara ini ada dua, kiasnya ke sono kemari.
Atau apa? Ta'arud bainal qiyasi manasib, antara qiyas dengan nas. Ya, kalau dikiaskan beda dengan nas. Atau harus bainal dalil wa akhiril qawaidil mu'tabalah. Yang terakhir adalah bertentangan antara dalil yang ada nasnya dengan salah satu kaidah. Nanti kaidah itu undang-undang. Jadi fuqaha itu bikin usul undang-undang dasar 1940. Undang-undang, setiap mazhab ada undang-undang dasar. Apabila ada nas bertentangan dengan undang-undang dasarnya suatu mazhab gitu, nanti itu ada undang-undang mazhab apa, nanti ada contoh. Nah, bagaimana tuh? Itu mempengaruhi apa itu? Mempengaruhi beda-beda pendapat. Nah, kemudian yang keempat, disebabkan karena taghayyurul a'rab. Kan salah satu di antara sumber dari kan al-urfu. Jadi ada Quran, ada hadis, ada ijma' deh. Ya, nah salah satu di antara yang menjadi sumber hukum al-urfu, al-adat muhakamah. Seandainya adat satu daerah berbeda-beda, yang mana kita pakai? Adat ini menjadi hukum, adat. Nah, jadi mengenai banyaknya berapa, mengenai dikitnya berapa, itu nggak ada ukuran tertentu, ngikutin adat. Kalau adat mengatakan banyak, berarti apa? Banyak. Kalau adat mengatakan dikit, berarti nah ini namanya adat. Tapi adat ini beda, adat di sini bilang banyak segitu, adat di sana bilang apa? Sedikit. Nah, yang mana kita ikutin? Nih, itu taghayyurul a'rab. Al-a'rab itu jamaknya al-urfu. Jadi mufradnya al-urfu, jamaknya a'rab. Al-urfu artinya adat. Nah, yang terakhir, beda pendapat disebabkan karena istilahuhum bil asli bil adillah mukhtalafiha. Beda pendapat apakah kita al asli itu ngamalin dalil-dalil mukhtalafiha. Jadi ada dalil mukhtalafiha, setiap ada di dalam kaidah fiqh. Nah, adilah mukhtalafiha ini boleh nggak dipakai? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang kagak. Dalil-dalil yang tidak disepakati. Kalau dalil yang disepakati 4 tadi itu apa itu? Quran, hadis, ijma'. Semua ulama mengakui kalau itu jadi dalil. Nah, ada yang tidak diakui. Itu namanya qawaidul fiqh. Apa namanya? Qawaidul fiqh. Ini banyak sekali qawaidul fiqh. Mana contohnya? Ad-darurat tuh, apa itu? Al-mahzurat tubihul, ad-darurat tubihul. Nah, itu contoh tuh kaidah-kaidah itu. Kaidah-kaidah itu ad-darurat tubihul mahzurat. Idza jama'a dararani, idza jama'a mafsadatani. Ru'ya a'dhamu madaran birtikabi akhobihima. Apabila ada dua mafsadah, dua-duanya kita tidak bisa menghindar, mesti kita pilih salah satu di antara dua. Nah, bagaimana solusinya? Maka kita ambil yang daruratnya lebih ringan. Yang kita tabrak, darurat yang lebih ringan. Itu. Nah, apakah kaidah seperti ini disepakati oleh semua? Enggak, ada yang nggak mengakui. Ada yang mengakui, nah itu timbulnya beda-beda. Nah, nanti semua akan akad. Ini kita nyebut secara global apa sebab hukum-hukum fikih itu berbeda disebabkan ada 5 poin ini. Nah, sekarang baru akan diterangin satu-satu. Nah, yang pertama tadi apa? Istilahuhum fi fahmi dalalati al-fadil kitab wa sunnah. Jadi
beda-beda pendapat fikih disebabkan karena beda memahami lafaz yang ada di Quran dan Sunnah. Nah ini akan diterangkan yang pertama tuh. Ini ada 5, yang pertama yang ini. Innal fuqaha, sesungguhnya para faqih, jadi fuqaha itu jangan faqih. Faqih itu ahli fikih, ya, orang yang alim dalam soal fikih, faqih. Ridwanullah alaihim watafawatat antoluhum ay abhamuhum, pemahaman mereka tafawatat. Apa itu tafawatat? Berbeda-beda, nggak satu pemahaman tentang apa gitu. Dipahami itu, memahami dalalatu al-alfaz, memahami yang ditunjukin lah, memahami yang ditunjukin oleh lafaz yang ada di mana? Ya, al-waridah yang ada di Quran dan hadis. Nah, bagaimana itu pemahamannya? Ya, lafaz itu menunjukkan pemahaman model mana gitu ya. Wa ma'rifatul makna murad, atau dengan kata lain beda pendapat apa yang dimaksud dari dalil itu gitu ya. Nah, ya, tanawwa'at halatul ikhtilaf allati ila suwari adada binar. Macam-macam hal ikhtilaf pada lafaz bentuknya sebagai berikut. Nah, ya. Jadi kalau mau tahu lafaz-lafaz yang pemahamannya beda-beda, mana itu contohnya? Satu A, ya. Namanya tadi kan sudah disebut secara global. Namanya istirahul lafzi. Ada hadis atau nas hadis atau nas Quran yang lafaznya istirah. Tadi kita bilang satu lafaz tapi maknanya apa? Nah, itu namanya istirahul lafzi. Satu lafaz maknanya lebih dari nah ini beda, apa makna yang ini atau makna ini? Beda dengan hakikoh memajat lain. Tapi kalau ini bukan makna, ini bukan hakikoh majat, dua-duanya makna. Dua-duanya itu makna apa itu, bukan yang satu hakikoh, yang satu majat. Ya. Ini itu namanya istirahul lafzi. Nah, ya. Tuh. Ada dua makna, bahkan ada yang aksar. Tuh, bahkan ada yang aksar. Nah, lebih dari apa? Dari dua. Tuh. Contoh banyak, ada al-ain. Al-ain. Ini ain bisa diartikan ain mata, ainun. Nah, kalau istrinya Habibie bukan mata, ain. Apa itu? Nama bininya memang mata. Padahal ain itu ya. Cuma dia ainun gitu. Kalau dia itu ainun. Ain, apaan ain? Mata. No, kalau ainun Habibie mau mata. Apa itu? Istrinya Habibie. Itu aja gitu. Soalnya ain juga. Ini maksudnya ain bisa diartikan mata. Itu mata-mata air itu. Tahu nggak kapan air? Yang di Jakarta kan hati. Dulu kalau musim hujan ya, itu di jalan-jalanan keluar air itu apa itu namanya? Nah itu bahasa Arab ain. Tuh, yang tadi ain mata, itu ain loh. Nah, ini kan tadi satu lafaz punya. Nah, jadi istilahnya istirahul lafzi. Inna lafzal mufradu, satu lafaz qad yakunu lahu maknayan. Satu lafaz terkadang punya dua makna atau lebih dari dua. Fayahmiluhu ba'dul fuqaha ala maknan muayyan. Sebagian fuqaha ngartiin lafaz itu dengan makna tertentu gitu. Bainama yahmiluhu ba'dul akhar, sementara fuqaha lain apa? Maknanya apa? Maknanya yang kedua. Oh, kalau memang nggak ada dua makna, yang satu bilang maknanya ini, yang satu maknanya ini. Mana contoh? Ya, itu tadi yang sudah kita contohin. Contoh lafaz al-qar'u itu. Al-qar'u mufrad. Jamaknya apa? Quru. Ya, jamaknya apa? Quru. Mana itu Qur'annya? Di qoulihi tabaraka wa ta'ala wal muqallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Apa itu? Wal muqallaqat.
para istri yang dijatuhin talak, istri yang dijatuhin talak oleh suaminya, ya tarobasna, nunggu. Nah, ya. Maksudnya nunggu nggak boleh kawin dulu sama orang, nggak boleh kawin sama orang lain, nunggu dulu sampai rahimnya bersih gitu. Nah, sampai rahimnya bersih berapa lama? Salah tataku 3 korok. 3 korok, apa itu ya? Nah, fa'innahu bilugah al-qar'u berbahasa Arab lafaz satu dengan arti 2. Bahkan ini bukan hanya 2 yang saling bertentangan. Kalau maknanya banyak satu namanya sinonim, ya kan? Maknanya satu lafaz, maknanya 2 sinonim, maknanya 2, dua-duanya sama, gak bertentangan. Tapi kalau ini maknanya saling bertentangan. Ada yang bilang artinya suci, ada yang artinya apa? Head. Nah, kan antara head sama suci sering bertentangan. Ada zaujun, itu zaujun apa ini musyarak, bisa diartiin laki, bisa diartiin apa? Bisa diartiin suami, bisa diartiin apa? Istri, zaujun. Oleh karena itu dalam ilmu faraid supaya ente jangan bingung gitu. Nah, kalau ada kundinya berarti apa? Perempuan. Kalau nggak ada kundinya apa? Laki-laki. Kalau tahu dia laki, tapi kalau tahu jatuh nggak ada kondinya itu. Nah, susah juga anak perempuan sekarang, orang mau jadi coba nggak punya kondi. Jadi zaujun itu bisa diartikan laki, bisa diartikan perempuan. Nah, kan bertentangan antara laki dan perempuan, bertentangan antara suci sama head. Nah, itu satu lafaz 2 arti yang saling bertentangan. Mas sarapun bainal haid batul. Fa'u jawal ba'du antakuna iddatul mutawafati min dawatil haidi salatata adhar. Nah, dan sebagian ulama mengatakan 3 kali sucian. 3 kali sucian. Siapa itu pendapatnya? Imam Syafi'i. Jadi 3 kali sucian. Ya. Kalau Imam Abu Hanifah wal ba'dul akhar, ulama lain seperti Hanafiyah mengatakan yang dimaksud bukan suci tapi head. Nah, berarti iddahnya itu berapa? 3 kali head. Ya. Pokoknya kata Imam Abu Hanifah iddatuha salasu haidot, 3 kali head. Nah, ini baru sekedar contoh beda, tapi maksudnya ini belum paham. Saya melihat apa bedanya lah gitu. Apa bedanya kalau 3 kali head dengan 3 kali sucian? Kalau yang tadi kan hanya sekedar buat contoh lafaz qur'i dengan arti 2 arti yang saling. Nah, sekarang kalau mau dipraktekin mazhab Syafi'i yang mengatakan 3 kali sucian dengan mazhab Hanafi yang mengatakan 3 kali head, apa bedanya? Bedanya adalah apabila mengikuti mazhab Syafi'i, iddahnya perempuan lebih dikit, masanya lebih dikit daripada masanya mazhab siapa? Abu Hanifah yang mengatakan 3 kali. Nah, walaupun udah diterangin gitu juga belum paham juga kok kenapa dikitan gitu kan. Karena nalak bini itu perintahnya itu namanya sunni. Tolak sunni ada tolak mudani, beda. Tolak sunni yang diajarin saat wanita sedang suci, lagi suci dan tidak hamil. Nah, ya, nalak bini, ya, itu waktu saat perempuan lagi suci dan tidak hamil. Nah, contoh, seorang laki-laki nalak bininya lagi suci tidak head, tidak hamil. Kan wanita suci 1 bulan berapa? 3 minggu kan gitu kan? Ya kan biasanya perempuan headnya seminggu, berarti sucinya berapa? Ada laki-laki nalak bininya pada minggu kedua sedang suci.
Nah berarti bulan pertama berapa hari cuman? Seminggu. Nah seminggu. Oh, ada pun yang keduanya baru sempurna tuh. Oh berarti 2 bulan seminggu. Nah itu kalau dikatakan 3 kali. Nah sementara kalau Abu Hanifah mengatakan 3 kali haid. Sedangkan anak perempuan tadi dalam keadaan apa? Itu nggak dihitung. Nunggu dulu. Nunggu dulu dia haid, suci, haid, suci, haid, suci. Nah berarti masanya apa? Nah, itulah bedanya antara kalau dibilang qara itu suci, antara apa itu? Ya sekarang ada lagi. Kalau seandainya idahnya itu dikitan, nguntungin siapa? Kalau seandainya idahnya banyak kan, nguntungin siapa? Kalau kayak apa? Idahnya dikitan, nguntungin perempuan, kan dia bisa kawin orang lain. Nah gitu. Kalau seandainya idahnya lamaan, nguntungin siapa? Laki, kan dia masih bisa rujuk. Nah itulah. Beda-beda disebabkan karena istirokul laki. Nah baik ya. Nah itu baru satu contoh. Yang kedua, memahami dalalatul alfaz disebabkan kenapa ada nas itlaq, ada nas yakid itu tadi. Satu nas tidak bersyarat, yang satu nas apa? Nah, ada diikat. Nah, diikat tuh disyaratkan. Mana contoh? Kait laki rokobah. Nah, seperti kata-kata rokobah. Apa rokobah? Hamba. Oh, hamba, memerdekakan hamba. Itu di dalam Kafaratul Jihad. Ini kafaroh yang salah satu caranya memerdekakan hamba banyak nih. Kafarohnya zihar ya. Kafarohnya orang yang di siang hari, nah, di siang hari buka puasa pakai apa? 5. Ada kafarohnya apa lagi yang pakai itu? Membunuh orang. Di samping dirinya dikisos gitu, sebelum dikisos bayar kafaroh dulu. Kenapa 2? Oh karena kalau orang bunuh orang yang dilanggar 2 hak. Ada hak Allah, ada hakul adami. Kalau hak Allah caranya memerdekakan hamba, membersihkan dosa. Hak Allah kafaratul hamba, memerdekakan. Kalau hak Allah kisos. Nah kalau nggak kisos dia. Nah jadi ada berapa kafaroh? Ya, kafaratul zihar, ada kafaroh di siang hari Ramadan, ada kafaroh bunuh orang. Nah ketika menyebut kafaratul zihar disebutnya apa? Ya, nah, disebutnya apa? Rokobah itu nggak bersyarat. Coba kita ayatnya. Ketika menyebut kafalah, nah sekarang zihar lo dah. Apa itu zihar? Balik lagi ke fikih jadi nanti. Apa itu zihar? Nah, tadi kan kita ngomong kafalah itu zihar. Nah, kalau zihar itu kita sendiri nggak paham aja ziharnya, nggak ada faedahnya kita bilang kafalah. Zihar itu seorang suami yang bersumpah, orang suami bersumpah bahwa ya istrinya itu bagaikan punggung ibunya. Istrinya itu bagaikan punggung. Nah, ini nggak kaprah di tengah-tengah masyarakat kita. Makanya kata-kata zihar ini asing. Memang ada suami yang dia rupain bininya bagaikan punggung. Apa maksudnya gitu? Cerita waktu zaman jahiliyah. Jadi kalau ada suami marah sama bininya, suami marah sama bini, emosi. Apa kata suami? Kamu bagaikan punggung ibuku. Maksudnya apa? Mulai sekarang saya nggak akan saya haramin diri saya menggauli kamu, bagaikan haram menggauli ya Pak. Nah itu maksudnya. Jadi saking marahnya itu ini mulai sekarang gua haramin menjima kamu sama seperti aku haram jima sama ibu ini. Dari mana tahunya kalau yang diharam menjima itu punggung? Kenapa kan kalau orang jima kan naikin, nah itu itu menggunakan lafaz majaz daripada jima.
Itu kan ngomongnya waktu dia emosi. Akhirnya setelah emosinya reda, apaan tadi ya? Dia masih demen sama bininya. Ini kan? Nah, bagaimana tuh solusinya? Nah, ini tadi. Apa itu? Kabarnya apa? Merdekakan hamba, gitu aja. Ini kata-kata hamba nggak diikat hamba yang beriman. Nah, itu berarti di sini nyebutnya secara itlak. Nah, sementara ketika menyebut kafarat apa ini? Nah, tadi kafarat terlihat tuh nggak nyebut takkid. Apa itu? Ayatnya bunyinya walladzina yuzahiruna min nisa'ihim, laki-laki suami-suami yang melihat bininya, ya. Tadi itu supaya ulu dia pengen balik ke bininya, ya. Karena tadi ngucapinnya emosi, nyesel, mau balik lagi sama bini. Nah, bagaimana caranya? Nah, maka apa itu? Supaya ulu lima kolu, ya, ingin menarik ucapannya tadi ingin ditarik gitu. Nah, maka kafarnya ada patah riru rokobatin, memerdekakan hamba. Nah, ini itlak namanya, nggak disaratin hamba yang bagaimana. Min qabli ayat masa sebelum dia menggauli bini, setelah dilihat nggak boleh, kecuali harus apa dulu? Bayar kafar dulu. Memerdekakan hamba. Nah, hamba yang mana? Nggak disaratin. Nah, malam tuh hadid tuh ini. Ayat ini tidak menentukan, tidak menyaratkan, ya. Al-Rokobah tidak disyaratkan. Baik di anahu minah itu, apakah hamba yang beriman atau hamba yang kafir boleh dimerdekakan? Nggak ada syarat ini. Bal atlakot dari ayat tadi nyebut secara apa? Umum. Baik nama ujidatil rokobah. Sementara ketika menyebut kafaratul fatlil khotok, ya, kafarahnya orang membunuh tidak sengaja. Nah, di sana disebut apa itu? Disanatin hamba yang bisa dijadikan kafarah apa? Mukminah. Mana itu contohnya? Apa itu? Waman qatala mu'minan qata'an, waman qatala mu'minan qata'an, orang membunuh orang dia itu nggak sengaja. Fatahriru raqabatin mu'minatin. Nah, ini diikat nih. Tuh, maka kafarahnya memerdekakan hamba yang beriman. Sementara tadi nggak beriman. Nah, ini istilah semua. Apakah yang mutlak dibawa ke muqayyad? Nah, atau masing-masing hukumnya sendiri. Kalau hukumnya sendiri berarti yang di hal itu nggak perlu mukminah. Yang mukminah hanya kafaratul qatl. Tapi kalau seandainya yang tidak ada syarat dibawa mana? Nah, dibawa kepada ayat yang ada syarat. Nah, berarti kafaratul zihar pun kafarahnya mesti apa? Hamba yang beriman. Nah, jadi wa ala dzalika istalafatu wa. Nah, inilah beda pendapat pada hal Hanafiyah itu. Imam Abu Hanifah waman wafaqahum, dan orang-orang ulama yang sependapat. Orang sependapat dengan Abu Hanifah berpendapat ibqa'ul mutlaq ala itlaqi wal muqayyad ala taqyid. Jadi apa? Membiarkan yang mutlak atas itlaqnya dan membiarkan muqayyad atas apa? Hukumnya sendiri-sendiri. Kalau kafaratu apa tadi jihad, ya itu bebas, ya. Baik itu hamba beriman atau itu artinya ibqa'ul mutlaq ala, biarin aja, nggak usah dibawa-bawa. Nggak usah yang mutlak dibawa kemana? Muqayyad. Nah, ini yang muqayyad tidak perlu dibawa ke mutlak gitu. Berarti kan tiap-tiap peristiwa ada hukumnya sendiri. Itu Abu Hanifah. Jadi kafaratul zihar nggak perlu hamba yang beriman. Nah, kalau kafaratul qatli barulah syaratnya hamba yang itu menurut siapa tuh? Abu Hanifah tuh. Fayu'malu kullun minhuma bima warada fihi.
tiap-tiap satu daripada keduanya diamalin sesuai dengan yang disebut gitu. Diamalin sesuai yang disebut. Kalau kafaratul zihar yang disebutkan tanpa sifat, ya udah. Sementara kafaratul qatli disebut dengan sifat. Nah itu yang diamalin, nggak usah dibawa sono bawa sini, repot-repot gitu. Itu kalau repot-repot bos keluar itu, repot-repot bawa sono sini. Udah aja nggak usah dibawa-bawa. Jadi tiap-tiap peristiwa hubungnya lain-lain. Nah itu kenapa sih itu? Nah, oleh karena itu patut ziul rokawatul mu'minah wal kafirah fi kafaratul zihar. Di kafaratul zihar boleh hamba yang dimerdekakan mukminah, boleh apa? Nah, haitsu lam tuqayyatil ayati, karena kafaratul zihar tidak diikat. Maksudnya tidak disyaratkan itu hamba yang dimerdekakan. Nah sekarang Imam Syafi'i. Sementara Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang sependapat dengan Imam Syafi'i membawa yang mutlak kepada apa? Yang mutlak dibawa ke muqayyad, ya. Jadi yang kagak ada sifat dibawa kepada yang ada sifat. Sehingga kafaratul zihar pun tidak boleh kecuali hamba yang beriman. Jadi bawa mutlak kepada muqayyad, hamlul mutlak ala muqayyad. Oleh karena itu la yajuzul itu bi kafaratul zihar au ghairiha min sa'il kafarat illa raqabatan mu'minah. Tidak boleh baik itu kafarahnya zihar atau kafarahnya apa itu tadi? Kafarah zihar atau kafarah membunuh tidak boleh kecuali yang dimerdekakan hamba yang beriman. Di anna jami'a kafaratu, karena semuanya itu namanya apa? Kafarah. Ya kafarah samain aja ya. Di anna jami'a kafaratu wal itu sifat, ya. Merdeka itu sifat alal mu'taq, ya. Sifat atas yang dimerdekakan, ya. Wa min syurutul qawli bil qurbat al wajibah al iman. Nah, dikiaskan di antara syurutul qawli bil qurbat al wajibah al iman. Ya, di antara syarat al qawli bil qurbat al wajibah. Apa itu syarat? Syarat orang yang menerima zakat. Al qawli yang menerima. Nah, qurbat wajibah apa namanya? Perintah Allah yang wajib. Ya apa itu? Syaratnya al-qabid bil qurbati wajibah al-iman. Ya. Ya. Jadi yang menerima ya dekat syaratnya apa? Beriman. Ya. Jadi kalau kita mau ngeluarin dekat nggak boleh kita kasih kecuali beriman. Tapi kalau sedekah boleh orang kafir. Ya. Kalau dekat kan wajib, nah itu syaratnya kepada yang beriman. Nah demikian juga ini, ya. Kan kafaroh itu, ya. Kafaroh kan membebaskan seseorang. Yang kita bebasin saudara kita yang beriman, gitu ya. Masa ya kita bebasin orang kafir. Nah ini, jadi wawin suruh, jadi dikiaskan ini, jadi dari mana yang mutlak dibawa ke muqayyad, gitu. Disyaratkan seperti kita nyerahin zakat. Ya, nyerahin zakat itu qurbat wajib, artinya yang wajib itu nggak boleh kecuali sama orang beriman. Nah, kalau zakat memang langsung ada dalil, ya, dalil dari sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Nabi, khul min amwalihim sholawatan. Ya, kemudian paturotu, ambillah dari orang Islam sedekah. Paturotu, maka kembalikan lagi kepada mereka. Karena ngambilnya sama orang mau beriman, maka beriman orang kaya, gitu. Maka kembaliin kepada siapa? Orang miskin yang beriman. Ini sono, itu pendapat Imam Syafi'i. Fa'inna la tuji'u bidaknya al-mu'min illa bilaknya pun, kalau zakat itu nggak boleh diserahin kepada orang mukmin. Hadhihi hiya syatul iman. Nah inilah hubungan antara ya syarat ya, kafaroh memerdekakan hamba
ya, yang terbunuh, yang membunuh, disyaratkan yang beriman. Nah, sementara kafaroh zihar walaupun tidak disyaratkan beriman, ya, dibawa kemana itu? Ya, dibawa kepada kafaratul qatl yang syaratnya beriman. Dikiasin nama itu tadi, dikiasin sama nggak boleh kita nyalurin dekat kepada kafir. Ya. Wahada bi'ainihi mawjudun di kafaratul zihar. Ya. Nah, ini ada pada kafaratul zihar. Ya. Jadi kan dekat itu kepada saudara kita yang beriman. Ya. Demikian juga memerdekakan kepada saudara kita yang beriman, agar supaya mereka yang kafir, budak yang kafir segera masuk Islam. Itu supaya nanti kalau orang bayar kafaroh dia termasuk orang yang dibebaskan. Bahwa jawab imarul iman, wajib iman itu menjadi syarat lihat pada kafarotul zihar. Nah, itulah contoh-contoh yang kedua nih. Apa itu tadi? Ya, kenapa beda pendapat? Mbaknya ini karena satunya mutlak, satu muqayyad. Ada ulama yang mengatakan itlaq nggak perlu dibawa sama panik. Ya. Sementara Imam Syafi'i yang itlaq dibawa kepada ada kunjim, ya. Nih yang ketiga, sebab apa beda-beda pendapat? Nah, ada lagi nih, ihtimalat, kemungkinan ini, kemungkinan ini, kemungkinan ini. Nah, yang ada pada satu lafaz. Nah, ini insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian akan. Kalau zihar itu selain pengertian zihar kan itu punggung, masalah bangsa punggung. Kalau misalnya seorang suami berjanji atau berikat mengucap kepada seorang istri, tapi bukan punggungnya pakai, misalkan betisnya atau wajahnya seperti ibunya, itu zihar juga nggak pakai. Baik. Ya, ini tadi sudah disinggung seorang suami melihat pengertian seperti tadi zihar itu dengan tujuan apa itu tadi tujuan dia itu mengharamkan, ya, mengharamkan istrinya. Jadi istri kan halal, istri kan halal dia apa ya? Istri halal, ini haramin. Nah, jadi tujuannya zihar itu mengharamkan, ya, karena saking emosinya dia rusak. Waktu zaman jahiliyah zihar ini udah merupakan talak itu. Ya, kalau orang bilang, oh, hari ini udah saya haram, ya, tolak. Tapi dalam Islam bukan talak, masih bisa diambil ke bini dengan cara zihar tadi. Jadi kalau kita ngerti maksudnya zihar, gampang jawab tadi. Ya. Apa tujuannya zihar apa tadi? Mengharamkan menjima bini, kan gitu. Nah, sekarang kalau saya nyerupain bini saya, tapi tujuannya bukan haram menjima, bisa jadi saya muji bini. Lu cakep banget kayaknya lu. Apakah itu tujuannya jima? Bukan. Bini saya masaknya enak. Ya, sementara mertuanya ini masakannya enak juga. Lu sama lu, masakan lu seperti masakan emak lu. Apa itu lihat? Ya. Nah, sekarang yang kita tanya, jarinya lentik, jarinya itu jari bini ente lentik, emaknya lentik juga. Jari lu seperti jari emak lu. Apa itu lihat? Oh, kan itu muji namanya. Jadi yang dilihat itu berarti kalau orang tuanya jarinya jelek gitu. Cari masalah. Sekarang orang tuanya jarinya jelek. Iya. Kemudian sama banget gitu dia. Nah, itu namanya bukannya muji namanya itu. Jelek. Ya. Itu bukan jihar itu. Ya, bukan jihar lah itu. Kalau yang ada muji, yang ini apa? Jelek. Dari urusan itu.